Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Akifati Wijaksono dengan NIM 008. Saya akan mempresentasikan tugas literasi digital yang berjudul pemanfaatan teknologi video challenge dalam permainan bola voli. Memperkenalkan sistem video verification atau VVS, alat untuk memastikan keputusan pertandingan akurat, adil, dan transparan. Dalam olahraga di mana bola bisa melaju lebih dari 100 km per jam, teknologi membantu melihat detail sepersekian detik yang tak tertangkap mata. Di balik layar, komponen utama video challenge. Yang pertama ada high speed cameras. Kamera yang berframe rate tinggi dipasang di garis, net, dan antena untuk menangkap gerak mikrobola. Yang kedua ada Hawk A atau ball tracking, yaitu algoritma 3 dimensi melacak lintasan bola, menghitung titik kotak, dan posisi relatif terhadap garis. Yang ketiga, review station, yaitu monitor khusus bagi wasit untuk meninjau ulang, memutar ulang, dan membandingkan beberapa sudut kamera. Selanjutnya, manfaat untuk wasit. Yang pertama, menghilangkan human error. Keputusan ball in out, net touch, dan block touch diverifikasi secara objektif dengan bukti visual. Yang kedua, ada mengurangi tekanan psikologis, yaitu wasit mengambil keputusan dengan dukungan data, mengurangi kecemasan saat menghadapi protes keras. Jadi wasit tidak lagi takut untuk mengambil keputusan karena sudah ada video challenge yang akan membuktikan. Yang ketiga, ada otoritas yang didukung data, yaitu wasit tetap memegang keputusan akhir tetapi dapat menunjukkannya berdasarkan bukti yang tak terbantahkan. Jadi video challenge ini bukan pengganti wasit, tetapi ini adalah asisten wasit. Jadi untuk kalau wasit tidak dapat melihat bola, nanti ada video challenge tersebut. Selanjutnya, manfaat untuk pemain dan tim. Yang pertama, strategi dan momentum. Jadi pelatih memanfaatkan challenge sebagai alat taktis untuk menghentikan ritme lawan atau memberi pemain waktu bernapas. Jadi terkadang kalau ada jatah time out udah habis itu kadang para pelatih atau para asisten pelatih itu meminta challenge untuk memberikan pemainnya, memberikan istirahat untuk pemainnya. Selanjutnya, hak keadilan. Pemain merasa terlindungi dari kesalahan keputusan, membantu menjaga moral dan kepercayaan tim. Yang ketiga, ada edukasi disiplin. Rekaman jelas mendorong pemain untuk lebih jujur dan disiplin, karena setiap pelanggaran kecil terekam. Jadi terkadang ada pemain yang kalau touch ball atau net fall itu kadang kalau nggak ada video challenge itu mengaku nggak net, tapi kalau ada video challenge tanpa diminta challenge pun terkadang pemain tersebut sudah mengaku sendiri.
Selanjutnya, dampak positif pada kualitas pertandingan. Yang pertama, meminimalkan kesalahan wasit. Keputusan yang lebih konsisten mengurangi kerugian tim karena keputusan keliru. Selanjutnya, yang kedua, mengurangi protes dan tensi. Protes berkurang sehingga alur pertandingan lebih lancar dan profesional. Yang ketiga, ada meningkatkan keadilan. Jadi keputusan berbasis bukti visual membuat pertandingan lebih fair. Yang keempat atau yang terakhir, meningkatkan daya tarik kompetisi. Implementasi teknologi menambah nilai tontonan dan kredibilitas event. Cara kerja challenge aturan singkat. Yang pertama, setiap tim memiliki hak mengajukan challenge saat terjadi keputusan kontroversial. Jadi biasanya di setiap set itu ada 2 kali jatah challenge untuk setiap timnya sendiri. Selanjutnya, challenge diajukan saat rally atau setelah rally berakhir untuk review. Jadi ada juga challenge yang diambil ketika bola masih rally, tetapi itu nanti biasanya langsung ditayangkan karena terkadang bola nggak sengaja nyentuh lantai atau nggak pada saat di passing itu nggak terkena tangan. Selanjutnya, yang ketiga, biasanya tim memiliki 2 kesempatan challenge yang gagal pada setiap set. Jadi kalau setiap set itu ada 2 kesempatan challenge. Nah, kalau challenge itu berhasil atau sukses, contohnya kalau satu tim itu meminta net touch dan ternyata pemain lawan itu melakukan net touch, nah itu challenge-nya tidak berkurang. Biasanya disebut dengan challenge sukses. Jika pemain lawan tidak melakukan net touch, nah itu biasanya challenge-nya gagal dan berkurang 1. Selanjutnya, apa saja sih yang bisa di challenge itu? Nah, yang bisa di challenge itu ada ball in out, block touch, net atau antena fault. Yang terakhir ada foot fault. Jadi ball in out itu menentukan apakah bola menyentuh garis atau melewati area lapangan. Jadi walaupun masih ada sedikit aja bola yang menyentuh garis, itu dianggap ball in atau masuk. Selanjutnya, block touch memastikan apakah bola disentuh pemblok sebelum keluar lapangan. Selanjutnya ada net atau antena fault. Deteksi sentuhan pada pita net atau antena yang mengubah validitas rally. Jadi kalau pemain menyentuh net itu tidak disahkan, bisa di challenge. Atau kadang bola mengenai antena, itu juga bisa di challenge atau bisa dinyatakan bola itu keluar. Selanjutnya ada foot fault, pelanggaran garis saat servis atau langkah di garis tengah. Biasanya itu pada saat servis itu pemain menginjak garis servis, atau enggak pada saat bola 3 meter itu pemain tidak boleh menginjak garis tengah atau garis, biasanya disebut garis serang. Selanjutnya, analisis psikologis atau efek cooling down. Yang pertama, meredam emosi. Peralihan fokus ke layar membuat protes memudar dan mengurangi eskalasi emosi.
Yang kedua, ada kepastian mental. Dengan bukti visual, pemain percaya bahwa keputusan adil hingga fokus kembali ke permainan. Yang ketiga, ada pengaruh pada performa. Ketika kepercayaan pada fairness meningkat, konsistensi performa tim cenderung lebih stabil. Kesimpulannya, teknologi digital tidak menghilangkan aspek kemanusiaan dalam olahraga, melainkan memperkuat nilai kejujuran yang menjadi esensi dari sportivitas. Di dalam lapangan bola voli, setiap milimeter menentukan kemenangan. Teknologi hadir bukan untuk mengadili pemain, tetapi untuk memastikan bahwa setiap keringat yang jatuh dihargai dengan keadilan yang mutlak. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.